tema ke-6 subtema kedua pada pembelajaran ke-5 dan ke-6. Nah, mari kita sama-sama mengawali kegiatan hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah kita mengucapkan basmalah, kita akan berdoa sebelum belajar. Dimulai dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya alimu alimna ma jahilna wa zakirna ma nasina warfa'na bima alamtana innaka antas sami'ul alim. Nah, baik anak-anak, kita akan masuk ke pembelajaran. Sebelum masuk ke pembelajaran, kita masuk pada tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu membaca dan menjawab pertanyaan dalam bacaan. Kemudian yang kedua yaitu tentang pembelajaran PKN, yaitu aturan di tempat perpustakaan dan di tempat ramai. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran matematika, menentukan jenis-jenis timbangan dan memperkirakan berat benda yang tepat, ya. Itu adalah tujuan pembelajaran pada pembelajaran hari ini. Baik, di sini ada teks tentang keunikan hewan. Di sekitar kita terdapat berbagai jenis hewan. Ada kupu-kupu, bunglon, ular, dan semut. Kupu-kupu menggunakan belalainya yang berbentuk seperti pita untuk menghisap sari bunga. Kemudian di sini ada bunglon, adalah binatang yang dapat berubah warna. Tubuh bunglon berubah warna sesuai dengan tempat bunglon menghinggap. Kemudian bila hinggap di daun, bunglon berwarna hijau. Bila berada di tanah, bunglon berwarna coklat keabu-abuan. Ular tidak punya daun telinga dan kaki. Ular memiliki bisa sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Tiap-tiap binatang mempunyai keunikan masing-masing. Nah, di sini dijelaskan bahwa mereka mempunyai keunikan hewan sesuai dengan hewannya. Seperti bunglon nih ya. Bunglon itu dia bisa berubah warna. Kemudian kupu-kupu juga menggunakan belalainya untuk menghisap sari bunga. Kemudian di sini ada ular. Ular pun mempunyai keunikan, yaitu ular memiliki bisa sebagai senjata untuk melindungi dirinya. Ini adalah keunikan hewan pada masing-masing hewan, ya. Baik, di sini ada Ibu akan memberikan sebuah pertanyaan, ya. Sebentar. Oke. Di sini akan menjawab sebuah pertanyaan, ya. Menggunakan apakah kupu-kupu untuk menghisap makanan? Nah, jawabannya betul, belalai yang berbentuk seperti pita, ya. Kemudian apa nama binatang yang dapat berubah warna? Tadi yang sudah dijelaskan, kira-kira apa nih? Nama binatang yang dapat berubah warnanya. Jawabannya bunglon, betul ya. Yaitu bunglon itu bisa berubah warnanya sesuai dengan tempatnya, ya. Nah, baik, di sini Ino sedang membaca buku di perpustakaan yang berjudul tentang mengenal hewan.
Selesai membaca, Ino meletakkan kembali buku yang telah dibacanya. Ino merapihkan kursi dan bangku. Kemudian Ino menemui Laras dan Windy. Ino ingin berdiskusi tentang buku yang dibaca Laras dan Windy. Nah, kira-kira menurut kalian aturan-aturan apa saja sih yang ada di perpustakaan? Oke, yang pertama yaitu menjaga kebersihan di dalam perpustakaan. Kemudian yang kedua yaitu merawat buku yang dipinjam. Kemudian yang ketiga yaitu dilarang makan dan minum di perpustakaan. Kemudian yang keempat yaitu merapikan buku setelah digunakan. Dan ini adalah salah satu aturan-aturan yang harus ditaati ketika kita masuk ke perpustakaan ya. Nah, baik, untuk selanjutnya di hari ini adalah hari Kamis. Murid-murid berkunjung ke kebun binatang ceria. Murid-murid senang mengamati hewan secara langsung. Tiba-tiba terdengar seorang anak menangis. Ia terpisah dari orang tuanya. Ino dan Windy menghampiri anak itu. Mengapa adik menangis? Kata Windy. Kemudian anak itu menjawab sambil menangis. Aku mencari ayah dan ibu, Kak. Ino bertanya, mari kakak bantu mencari ayah dan ibu. Kemudian Windy, ya jangan menangis ya, kata Windy. Baik Kak, namaku Dita. Kata Ino, bagaimana kamu bisa terpisah dari ayah dan ibu, Dik? Kemudian Dita itu menjawab, tadi aku berjalan melihat burung, setelah itu aku tidak tahu jalan kembali. Kemudian Windy bertanya kembali, lain kali berhati-hati ya, adik jangan pergi jauh dari ayah dan ibu. Nah, Ino benar, ayah dan ibu tentu sedang cemas sekarang. Nah, Dita, baik Kak. Nah, di sini dijelaskan bahwa ada aturan-aturan yang harus kalian perhatikan ketika berada di kebun binatang. Nah, apa saja sih aturan-aturan yang ada di kebun binatang? Oke, yang pertama yaitu dilarang mengganggu hewan. Kemudian dilarang membuang sampah sembarangan. Kemudian yang ketiga, jangan memasukkan tangan ke dalam kandang. Kemudian yang keempat yaitu dilarang membawa hewan. Ini adalah salah satu aturan-aturan di kebun binatang. Nah, kalau menurut teks tadi bahwa aturan saat di kebun binatang atau di tempat umum kita tidak boleh jauh dengan anggota keluarga kita, biar kita tidak tersesat ketika kita berada di tempat umum ya. Jadi kalian harus selalu dan senantiasa kalian bersama orang tua kalian ya. Nah, anak-anak semuanya, di sini kita tidak boleh memberi makan hewan di kebun binatang. Untuk itu, petugas kebun binatang menyiapkan makanan dengan ukuran yang tepat. Untuk itu, petugas kebun binatang menggunakan beberapa timbangan. Nah, apa saja jenis timbangan yang kamu ketahui? Nah, di sini mungkin kalian sudah mengetahui ya jenis-jenis timbangan yang harus digunakan oleh petugas kebun binatang, karena minggu lalu kemarin kita sudah belajar untuk mengukur sebuah berat benda dengan timbangan yang sesuai ya. Baik, di sini timbangan untuk menimbang 2 kilo daging. Kira-kira untuk timbangan untuk menimbang 2 kilo daging
Yang mana ya timbangannya? Oke, betul ya. Yang ini adalah timbangan pasar ya, yang bisa digunakan untuk menimbang 2 kilo daging, atau bisa menimbang telur, bisa menimbang sayuran juga bisa ya. Oke. Untuk selanjutnya nih, kira-kira timbangan untuk menimbang 1 kantong telur, kira-kira timbangannya yang mana ya? Iya betul. Ini ya, ini adalah timbangan untuk mengukur berat benda yang sifatnya lebih sederhana, atau misalkan bisa tepung terigu, telur, mentega. Ini bisa digunakan oleh para di rumah ya, atau para ibu kalian. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada timbangan untuk salah satu untuk 1 karung jagung. Kira-kira untuk menimbang 1 karung jagung itu menggunakan timbangan yang mana ya? Oke, betul ini. Kalau ukurannya lebih banyak, lebih besar, nah jadi timbangannya menggunakan timbangan seperti ini, karena timbangan ini bisa memuat benda atau misalkan barang yang lebih banyak ya. Ini adalah contoh-contoh timbangan-timbangan untuk mengukur sebuah berat benda ya. Baik anak-anak semuanya, setelah kalian mengetahui atau setelah kalian mengerti dari penjelasan ibu harapkan kalian bisa mengerjakan tugasnya kalian kerjakan di buku tema 2F di halaman 74, yaitu kalian mengetahui atau bagaimana aturan-aturan yang ada di perpustakaan. Kemudian di halaman 82 dan 83 kalian menentukan berat benda menggunakan alat ukur yang sudah kalian ketahui atau yang sudah ditentukan. Nah, untuk halaman 83-nya kalian bisa membandingkan atau memperkirakan berat benda apa yang menurut kalian sekiranya bisa mempertimbangkan kira-kira berat kue itu berapa gram kira-kira, atau misalkan telur itu berapa gram. Jadi kalian hanya bisa memperkirakan, tidak apa-apa, tidak usah ditimbang, tapi kalian hanya cukup untuk memperkirakan. Tugas dikirim ke Google Classroom berupa foto. Nah, terima kasih anak-anak semuanya sudah menyimak video ibu sampai selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan hari ini menjadi berkah buat kalian semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Terima kasih. Akhir kata ibu ucapkan jazakumullah khairan kasiron. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kata ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.